kalau boleh tanya. Tolak, tolak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pemirsa, berita terkini. Saya Nabila Herlinawati melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta bahwa ada terjadinya demo penolakan Omnibus Law. Demo ini dilakukan dari pagi dikarenakan adanya undang-undang kontroversial. Kami akan mewawancarai sejumlah setelah aktivitas hari ini. Oke pemirsa, hari ini kita akan mewawancarai sejumlah mahasiswa yang mengikuti demo tadi. Permisi A, mau nanya boleh? Ya. Kalau boleh tanya, kenapa ya demo ini berlangsung? Jadi demo kali ini kita menolak yaitu di pasal 42 ayat 1 yaitu tentang memudahkan izin tenaga kerja asing, dan di pasal 61 dan pasal 61A itu adalah status kerja kontrak. Nah, itu dan di pasal 79 itu menjelaskan jam lembur lebih lama. Jadi itu menurut kami itu adalah merugikan kami sebagai pekerja untuk bekerja di negara kita sendiri seperti itu. Tolak. Terima kasih. Halo semua. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 79 undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan, terutama perusahaan asing, konglomerat, kapitalis, investor, terutama investor asing, dan merugikan hak-hak pekerja, serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 mengatur pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid. Draft RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. RUU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari yang pertama dan kedua. Masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam UU Tenaga Kerjaan. Nah, jadi kalian udah tahu belum pembeda antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di tahun 2003? Mari kita tanya-tanya sama guru mengenai UU Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefmilan Handika. Saya izin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak atas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja? Oke, baik ya. Terima kasih ya. Dari kelas berapa? Kelas 12. Oke, baik. Oke, saya Alek Abules, guru PKN di Seman 1 Cikampek. Kita melihat dua hal berkaitan dengan undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana pandangan saya antara kedua undang-undang ini. Oke, kedua undang-undang ini tentu saja harusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi undang-undang yang bisa memperbaiki ya hal-hal yang kurang yang sebelumnya ditetapkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi ya pada perkembangannya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru menjadi hal yang kemudian oleh para pihak yang berkepentingan, terutama para karyawan dan sebagainya, menjadi hal yang harus diperdebatkan ya. Karena ada sisi-sisi yang kurang menurut mereka ya, menjadi sebuah jaminan kepastian untuk para karyawan. Pertanyaan 2. Saran dari Bapak bagaimana tentang UU Tenaga Kerjaan dan UU Cipta Kerjanya, Pak?
Oke, baik. Sebelum ke saran, tentu kita harus melihat ya, dan saya tegaskan kembali bahwa undang-undang itu adalah bagian dari hukum. Hukum itu adalah undang-undang. Hukum itu dibuat harus memberikan kepastian dan keadilan. Kepastian artinya bahwa setiap pihak harus dapat merasakan jaminan dari hukum itu sendiri, bahwa mereka terjamin secara hukum, mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kepentingan mereka, kan begitu. Di sini ada dua, satu ada pihak perusahaan, yang kedua adalah pihak karyawan. Nah, pemerintah sebagai legislator atau pembuat perundang-undangan jelas harus membuat sebuah perundang-undangan yang lebih bisa menjamin keduanya dapat merasakan keadilan. Oke. Tapi dalam perkembangannya ya, kita lihat poin per poin ya, sesuai dengan apa yang tersaji di dalam data yang dibuat oleh berita1.com. Kita melihat banyak hal yang perlu kita bandingkan, dari mulai waktu istirahat dan cuti, kemudian upah ya, kemudian pesangon ya, jaminan sosial, kemudian pemutusan hubungan kerja, ini yang sangat penting juga ya, dalam kepastian seseorang dalam statusnya sebagai pekerja di perusahaan tertentu, status kerja, jam kerja, dan banyak lainnya. Setelah kita amati bersama, kita dapat mengamati bahwa banyak hal-hal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru ini menunjukkan kemerosotan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih memberikan kesempatan dan peluang yang luas dan besar kepada pihak perusahaan. Ya. Dan ini akan menghilangkan kesempatan dan juga mengurangi bisa mengurangi jaminan terhadap para karyawan, betul nggak? Nah, itu yang perlu kita amati bersama ya. Kemudian juga dalam hal upah ya, menghilangkan salah satu poin menghilangkan UMK ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan peluang terciptanya konflik, terciptanya ketidakserasian, ketidakseragaman dalam satu wilayah, betul nggak? Kalau misalnya kita di Karawang ya, kita sudah ada UMK-nya ya, upah minimum kerja kabupaten atau kota Karawang gitu ya. Nah, di sini sementara dihilangkan hal ini akan memberikan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk menetapkan peraturan yang berbeda, betul nggak? Nah, dan ini dirasakan oleh pihak karyawan, ini menjadi sebuah ketidakadilan. Dalam satu kawasan gajinya berbeda-beda, beban kerjanya sama, itu yang akan menciptakan sebuah konflik ke depannya. Dan pemerintah perlu meninjau kembali ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, sarannya satu hal berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentu pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat, dalam hal ini pekerja, dan juga tetap dengan kita menjamin adanya pihak pengusaha mereka juga tidak dirugikan ya. Jadi sebaiknya ditinjau kembali untuk dapat memberikan jaminan kepastian dan juga kesejahteraan kepada semua pihak. Itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Cukup. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari gedung DPR Jakarta bahwa ada terjadinya demo penolakan. Ini backgroundnya di mana backgroundnya?